Oke. Tes 1 2 3. Semangat pagi. Kita cek sound terlebih dahulu, kawan-kawan mitra NASA dimanapun berada. Jelas ya. Bisa minta tolong Bapak Ibu sekalian untuk memberikan feedback, komentar kalau suaranya sudah terdengar di sana. Bisa dengan menuliskan di kolom komentar. Cek sound terlebih dahulu, kawan-kawan mitra NASA dimanapun berada. Ya, Pak Mungin Stokis NASA Kalimangin Bencak. Alhamdulillah, semangat pagi. Banyuwangi Pak Haris Nafiah. Stay tune Pak, insya Allah habis Lebaran, habis Ramadan ada agenda kami ke Banyuwangi kalau tidak ada halangan. Insya Allah Pak Haris Nafiah barangkali bisa ikut bergabung di acaranya apabila sudah ada jadwal. Siapa lagi ya? Bu Nita, terima kasih Bu Nita Bagan Batu hadir menyimak Pak. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, tambahan informasi dan ilmu sedikit lah kita berbagi sehingga bisa menjadi bekal tambahan nanti bagi Bu Nita dan kawan-kawan dari Bagan Batu, Riau. Bu Nunung Lombok hadir. Yes, semangat pagi Bu Nunung dari Lombok, siap menyimak juga, luar biasa. Jangan lupa diajak teman-teman yang lain untuk juga menyaksikan live streaming peternakan dan perikanan kita pada pagi hari ini. Kemudian siapa lagi di sini yang akan saya sapa? Banyak sekali ya teman-teman, terima kasih. Masih pagi sudah semangat, sudah bisa bergabung dan berkomentar. Dari Karangtengah Wonogiri, alhamdulillah, ini ada Bu Evnita NASA. Jadi dari yang luar Lombok, kemudian dari Riau, dari daerah terdekat juga ada, yaitu Wonogiri, Karangtengah. Nah, ini lebih jauh lagi nih, dari Hong Kong hadir Bu Emma Zahro. Nah, Hong Kong juga hadir. Terima kasih Bu Emma Zahro. Kemudian dari mana lagi? Lampung Timur. Ini Bu Dwiyanti. Lampung Timur. Dulu juga saya pernah ke sana itu kalau nggak salah tuh dengan Pak Agus, tempatnya Bu Sutrisni ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak Bu Sutrisni, Bu Istiqomah di daerah Lampung Timur. Stokis sana. Madiun hadir, Bu Anjar. Terima kasih. Madura. Mana lagi nih? Cikande Serang. Oke. Cikande Serang. Wah, ini kalau Serang ini dekat tempat saya dulu Pak, Suwoto, tapi dari Cikande agak jauh karena saya di kotanya di dekat Kebon Jahe. Cikande itu masih sekitar hampir 1 jam ya. Kemudian dari Sragen, Pak Agus Supriyanto. Siap Pak Agus. Sragen hadir, Bima NTB juga hadir, Cikarang hadir. Kemudian Blitar juga sudah hadir. Terima kasih, kita akan mulai mungkin jam 10:05 ya. Ini insya Allah sebentar lagi, 10:05, 2 menit lagi. Silahkan masih ada kesempatan memposisikan diri seenak-enaknya, duduk atau tiduran juga boleh, atau sambil bawa pensil, buku juga boleh. Di luar nantinya file juga akan kami bagikan, saya share PDF-nya, teman-teman bisa WA untuk meminta filenya juga boleh. Kemudian dari mana lagi, ini ada Bu Basmawati Jeneponto Sulsel. Waduh, Jeneponto siap Bu. Tambak udang siap, nanti juga kita pas penghematan pakannya. Nanti
karena belum lama kemarin kita panen juga di daerah Pandan Simo. Stokis H2401 Bu Masito siap. Semarang Bu Masito, terima kasih. Lampung Tengah dan lain sebagainya. Nah, wah ini ya betul Mak Istiqomah dan Bu Sularsi. Oh iya, ini siap Bu Yuyanti. Bu Sularsi, melonnya jangan lupa Bu disisakan buat kita nih. Minimal fotonya ya, lagi panen melon banyak nih Bu Sularsi, Bu Asih. Kemudian Pamekasan juga hadir, luar biasa. Baik teman-teman mitra usaha NASA dimanapun berada, kita mulai saja. Nanti bagi teman-teman yang mungkin baru masuk atau terlambat, di tengah-tengah jalan bisa melihat video ulangannya. Nah, karena ini tersave otomatis dan juga bisa dibagikan di jaringannya, grupnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah suara sudah jelas ya. Mulai saja, bismillahirrahmanirrahim. Oke, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra NASA dimanapun berada. Semangat pagi, sehat selalu, sukses dan dimudahkan selalu. Kami selalu doakan dari kantor, dari pusat. Semoga agenda Bapak Ibu sekalian dimudahkan, dilancarkan, dan juga nanti bisa bermanfaat untuk bukan hanya kepada downline, bukan hanya kepada kawan-kawan mitra, tapi juga para pengguna, yaitu peternak ataupun petani yang menggunakan teknologi NASA sehingga produktivitas mereka itu meningkat. Nah, jadi bukan hanya mindset pemikiran kita untuk sukses dengan menjual, nah tetapi juga bisa meningkatkan produktivitas. Itu salah satu kebanggaan tersendiri. Sehingga dari tema siang hari ini atau pagi hari ini yang kami angkat yaitu hemat di pakannya, dapatkan juga cuannya. Nah, sehingga dengan menggunakan ternak NASA ini kita akan bercerita mungkin pengalaman beberapa tahun terakhir, beberapa bulan terakhir kita keliling, kemudian sudah mulai berjalan kegiatan di lapangan lagi. Itu sudah banyak cerita-cerita yang ingin kita bagikan pada kesempatan pagi hari ini. Karena apa? Bukan hanya hemat pakannya ya, tapi ketika mampu kita hemat pakannya, ternyata dapat juga cuannya. Nah, cuannya ini bukan dari selisihnya saja, tetapi juga dengan kita menjual produk NASA-nya. Nah, jadi cuannya dari peternak itu nanti hanya ya kalau diselisihkan ke ternak mungkin nggak banyak. Mungkin kalau misalnya per 1000 ekor broiler mungkin 5 botol saja. Tetapi kalau itu ada 10.000, 20.000 atau di tempatnya ada 10 tempat, 20 tempat, itu tinggal dikalikan saja. Sehingga peternak dapat cuan dari selisihnya, tetapi kita juga bisa mendapatkan cuan itu dari produk NASA yang sudah kita bagikan, kita jual, close orderkan kepada mereka semuanya. Nah, yang berkaitan dengan pakan itu sangat banyak sekali, sangat penting sekali, sangat utama sekali dalam peternakan, sehingga sangat menarik untuk selalu kita ulas di beberapa materi penulisan. Itu salah satu tulisan ataupun yang berkaitan dengan pakan ini selalu menjadi hal yang sangat penting diulas dan juga diterima oleh berbagai macam media ya, karena memang kelaparan nutrisi ini terjadi di mana-mana. Kalau kita bicara tentang pakan, bisa jadi ternak Bapak Ibu sekalian itu sudah kenyang, sudah nggak mau makan. Tetapi dari sisi kecukupan nutrisinya apakah sudah kenyang atau belum, nah itu menjadi pertanyaan besar. Sehingga banyak sekali pertanyaan, Pak, kok 1 tahun ternak saya nggak gemuk-gemuk, sapi saya kok segini-gini saja, atau ayam saya kok terlambat ini udah umur 35-37 hari kok dia belum panen, belum sampai target produksi. Apakah perlu saya tingkatkan sesuatu hal di pakannya atau tidak? Nah, karena apa? Karena memang dalam pakan itu ada yang namanya nutrisi dan juga energi. Energi itu memang termasuk di nutrisi juga. Tetapi yang memberhentikan ternak itu makan itu dari sumber energi. Yaitu kalau energinya sudah tercukupi, ternak akan merasa kenyang secara kimiawi. Jadi lambungnya itu belum penuh tetapi ternaknya udah kenyang. Nah, sehingga si ternak itu masih kurang proteinnya misalnya, kurang lemaknya, karbonnya, sehingga ternak itu kenyang tetapi belum belum dia tercukupi kandungan nutrisinya. Sehingga kita harus sama-sama tingkatkan kandungan nutrisi bagi para
petani peternak agar bukan hanya mereka sukses tetapi mereka juga mencapai di target produksinya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa itu bahan pakan? Nah, memang seringkali kalau kita memberikan pakan itu hanya biasa saja. Apapun diberikan di pakan, bisa jadi rumput sisa, bisa jadi jerami sisa, daun kering, kemudian kalau di unggas mungkin hanya katul, hanya jagung biasa dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting kita pahami bahwa pakan ini bukan hanya segala sesuatu yang dapat dimakan. Nah ini ya, kita lihat nih, bukan hanya segala sesuatu yang dapat dimakan kalau pakan itu, tetapi juga bisa mampu untuk dicerna. Sehingga apakah kertas juga bisa dibilang pakan? Apakah plastik juga bisa dibilang pakan? Bisa saja kalau pengertiannya hanya yang bisa dimakan. Tetapi kita harus sampai ke yang selanjutnya, bisa juga dicerna. Nah, sehingga ketika dicerna dia mampu menjadi daging ataupun susu ataupun telur sesuai dengan produktivitas yang mereka butuhkan. Nah, ternyata bukan hanya berhenti di dicerna saja, tetapi dia juga tidak mengganggu kesehatan dan bisa bermanfaat bagi tubuh. Nah, secara umum biasanya para peternak kalau sudah mentok itu apa ya? Kepepet lah, nggak punya bahan pakan, dia memberikan pakan sisa apapun, itu pun bisa dimakan, tetapi harus diketahui bahwa dia mempunyai efek negatif apa tidak bagi ternaknya. Nah, karena ada beberapa pakan itu yang mengandung zat anti kualitas atau racun juga, sehingga kita juga harus hati-hati. Ada penyebabnya sapi kembung misalnya, atau ada yang penyebabnya domba, kambing, kembung. Itu salah satunya juga dari pakan yang memang belum dipahami bahwa kita juga tidak harus memberikan pakan yang terus-terusan basah, terus-terusan segar, mengandung banyak gas, legum, dedaunan, ataupun konsentrat yang berlebih sehingga nanti menimbulkan gas, sehingga itu menyebabkan kembung. Itu tidak terus-terusan harus seperti itu, tetapi kita juga harus bisa memberikan pakan yang standar yang kemudian bisa lengkap. Nanti juga kita akan ulas. Jadi kalau saya tanya, nah apakah sapi ini dia sudah makan atau belum? Berarti kalau berdasarkan pengertian ini, itu sapi-sapi yang dibudidayakan di tempat pengolahan sampah dan lain sebagainya, dia tidak tercukupi secara tubuh, nutrisi, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan efek negatif. Ini ada ya salah satu daerah di Jogja, di mana yang banyak sekali digembalakan ternak itu di tempat TPA, tempat pembuangan akhir. Walaupun di sini juga banyak pakan sisa dari limbah rumah tangga yang mereka juga bisa olah, tetapi dia banyak sekali yang kemudian pakannya itu juga termasuk di dalam tubuhnya. Ini ada plastik, kertas, kemudian yang logam-logam itu yang tidak bisa dicerna dan dimanfaatkan, sehingga banyak sekali ada suatu publikasi atau riset jurnal ya dari beberapa universitas dan yang kemudian analisa dari kandungan dagingnya ini ternyata mengandung banyak zat berbahaya untuk ternak yang dibudidayakan di daerah-daerah sampah seperti ini, karena masuk logam berat, masuk plastik, masuk, sehingga ini beresiko tidak standar di kandungan nutrisinya dan membahayakan konsumen. Nah, sehingga tadi ya, kalau berdasarkan pengertian ini belum bisa mencukupi kriteria pakan, karena dia makan plastik. Tentu dia bisa dimakan, tetapi tidak bisa dicerna, bahkan mengganggu kesehatan dan juga tidak bermanfaat. Nah, mengapa kemudian pakan ini menjadi hal penting yang harus kita ulas? Karena memang pakan ini sangat menentukan pertumbuhan dan produksi ternak. Nah, ini bayangkan ya, kalau pakan itu tidak diberikan, ternak otomatis tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga siapa yang terkonversi menjadi daging, menjadi telur, atau menjadi susu, ataupun kalau lebah-lebah itu madu, nah itu siapa yang akan terkonsumsi? Kan tidak ada. Sehingga yang paling menentukan pertumbuhan dan produksi ternak itu adalah pakannya. Nah, ini pakan sangat penting. Bahkan komponen biaya produksi yang terbesar, nah ini ada ya range-nya, biasanya 60% sampai 80% bahkan. Karena dari sisi yang lain nanti kita akan lihat di analisa usaha ya, beberapa peternak itu seperti listrik, sumber daya manusia, air, kandang, itu
kurang dari 70%-nya. Dan biaya tertinggi itu adalah biaya pakan, produksi terbesar pakan. Sehingga kalau bisa kita hemat pakan, itu salah satu kunci untuk ternak kita sukses di budidayanya, di kandangnya. Nah, kemudian yang terakhir, sehingga ketika pakan itu menjadi sangat penting, dia sangat menentukan untung atau ruginya usaha peternakan. Nah, PR kita memang begitu pakan itu mahal, begitu pakan itu harganya sangat tinggi, kemudian ternak itu tidak mampu mencerna secara maksimal, itu sangat mempengaruhi kerugian dari usaha peternakan. Nah, jadi ternak itu rugi, sehingga bagaimana caranya kita harus tingkatkan kualitas pakan dengan pakan yang biasa ataupun dengan kandungan nutrisi yang biasa. Nah, ini sebagai informasi saja. Kalau di ternak ini istilahnya adalah nutrisi. Kalau di manusia istilahnya adalah gizi. Jadi beda. Penyebutan isi dari pakan itu beda. Kalau pakan bahasa Inggrisnya itu feed ya. Kalau pangan itu food. Nah, jadi berbeda. Feed suplemen. Feed ternak merupakan feed suplemen, yaitu suplemen pakan ternak. Bukan food suplemen. Kalau food suplemen untuk pangan. Nah, walaupun bisa saja buat dikonsumsi manusia, tetapi itu tidak disarankan. Tetapi ini adalah pakan. Bedanya itu kemudian sebutannya nilai gizi pangan itu untuk bukan ternak atau untuk manusia. Tetapi kalau nutrisi itu untuk hewan ternak. Sehingga di sini saya tuliskan adalah nutrisi ternak. Ini tambahin saja. Nah, pakan itu apa saja yang harus terkandung? Nah, memang kurang lebih sama seperti yang kita butuhkan. Secara prinsip, seluruh makhluk hidup membutuhkan hal yang sama, hanya berbeda di komposisinya. Sehingga POC NASA, hormonik, kemudian tangguh, bahkan tangguh ini bisa untuk ternak, ikan, dan tambak ya. Kemudian ya POC sama hormonik pun demikian. Seluruh makhluk hidup bisa menggunakan atau mempunyai kandungan yang dibutuhkan tubuh yang sama jenisnya, hanya saja persentasenya yang berbeda, sehingga POC bisa untuk ternak, hormonik bisa untuk ternak, kemudian tangguh bisa untuk ternak juga, fiterna pun bisa untuk tanaman, bisa untuk manusia pun kalau terminum tidak masalah, tidak membawa efek negatif. Sehingga banyak pertanyaan, Pak, POC NASA dan hormonik bisa nggak diberikan untuk hewan ternak atau kenapa bisa? Nah, karena itu standarnya semua makhluk hidup nutrisinya sama, hanya berbeda persentasenya. Dan dari NASA itu sudah bisa dikonsumsi untuk seluruh makhluk hidup. Ini secara umum karbohidrat sumber energi 60-70%. Karbohidrat atau sumber energi ini bisa dibutuhi dari sumber-sumber pakan sumber energi seperti dedak atau bekatul, itu sumber energi. Kemudian juga bisa hijauan, itu juga bisa. Nah, itu sumber energi juga. Serat kasar itu juga bisa menjadi pangan sumber energi. Kemudian protein. Ini paling kecil 12%. Nah, standarnya 13 sampai 14 lah maksimal. Hanya saja yang sering kami temui di lapangan jarang sekali mereka yang di atas 12%. Nah, ini protein ini dalam pakan itu harus mencukupi minimal 12%. Bahkan kalau untuk unggas itu lebih dari 20%, ada yang 22%, fase-fase awal penggemukan itu 22%, kalau untuk fase-fase yang sudah akhir itu bisa dikurangi 18%, 19% itu sudah bisa. Itu adalah protein. Ini biasanya dicukupi dari sumber protein, biasanya bungkil-bungkilan, bungkil kedelai, kemudian bungkil sawit, kemudian ada juga tepung ikan, minyak ikan, dan lain sebagainya. Itu adalah sumber protein. Kemudian ada juga lemak. Lemak ini juga dibutuhkan tubuh 3-5%. Mineral, nah ini pembentuk tulang dan darah, kemudian rambut, kuku, dan lain sebagainya. Ini juga dibutuhkan 3-5%. Jadi tidak dihilangkan begitu saja, sehingga tadi sumber mineral kita dari POC itu juga dibutuhkan. Walaupun dari fiterna itu juga sangat dibutuhkan proteinnya tadi ya, yaitu 12% ini sangat dibutuhkan. Kemudian vitamin ini juga harus ada. Nah, memperlancarkan sistem metabolisme tubuh dan memperkuat kesehatan. Nah, jadi vitamin ini jangan kemudian ternak sakit baru diberikan banyak vitamin, baru diberikan suplemen, tetapi sebaiknya dari awal budidaya produksi
itu vitamin harus diberikan 2-3%. Kemudian air ini juga sangat penting dalam suatu sistem pakan ternak atau pencernaan ternak. Ini kalau tidak ada air, ternak biasanya tidak mau makan. Nah, jadi air ini juga harus standby di kandang-kandang kita semuanya. Walaupun air itu sedikit, tetapi terus-menerus ada, itu lebih baik daripada sama sekali tidak ada. Nah, contoh misalnya ternak ruminansia sapi makan rumput. Rumput itu sudah dimakan, tetapi masih ada. Nah, di sisi tertentu sapi itu ingin melanjutkan makannya, tetapi di kandang itu tidak ada air. Nah, sehingga si sapi itu tidak melanjutkan makan karena dia tidak ada minum. Nah, itu bisa seperti itu, bisa menyebabkan ternak itu berhenti makan kalau tidak ada air minum. Kemudian sapi itu tidak mau makan dan ini menjadikan kendala biasanya. Pak, sapi saya kok nggak mau makan, nafsu makannya menurun. Ada tidak air minumnya di kandang? Nah, itu hanya saya berikan pagi hari, Pak. Nah, itu memang seharusnya ad libitum ataupun terus-terusan. Jadi ember itu taruh di situ terus, atau tempat makan, tempat minum harus diisi air minum. Sehingga air ini sangat penting untuk membantu proses pencernaan. Apalagi di ayam itu suhu tubuhnya tinggi sampai dengan 40 derajat Celcius. Jadi kalau kita angkat ayam yang pernah ternak ayam atau ke kandang ayam, itu pernah gendong ayam besar itu mesti panas suhu tubuhnya. Sehingga kita harus stabilkan, turunkan, harus dengan air. Sehingga yang terpenting dalam teknologi NASA itu biasanya mencampurkan nasanya di air kalau untuk unggas. Nah, untuk ayam, bebek, kemudian apalagi itik, puyuh itu biasanya dicampurkan di air minumnya. Nah, sekarang menjadi kendala. Kenapa Pak pakan kok menjadi kendala? Karena dia mayoritas bahan-bahan utamanya itu berasal dari impor. Nah, ini yang ada di pabrikan sana. Pangan-pangan itu, bahan pakan itu banyak dari impor. Apa saja? Biasanya ada jagung. Jagung ini memang sudah ada kebijakan pemerintah untuk men-stop. Nah, jadi jagung yang sekarang digunakan itu adalah jagung-jagung lokal. Nah, tetapi PR-nya karena jagung lokal ini sedikit dan musiman tidak banyak, sehingga rebutan juga para feedlotter ataupun pabrik pakan, feed mill itu, dia rebutan cari jagung, sehingga harganya pun bersaing karena jagungnya sedikit. Indonesia belum mampu. Nah, jadi harga pakan itu menjadi mahal di jagungnya. Padahal jagung ini biasanya sampai dengan 50% kebutuhan dalam satu karung pakan itu. Dalam satu komposisi pakan itu biasanya jagungnya 50%. Kemudian ada katul, ada dedak, dan lain sebagainya. Kemudian sumber-sumber protein seperti bungkil-bungkilan ini, olard, dan lain sebagainya, gandum, itu 100% masih impor. Kemudian asam-asam amino, lisin, theonin, itu banyak sekali campuran dalam bahan baku pakan pabrikan itu yang berasal dari luar negeri. Sehingga sangat ketergantungan untuk harga-harga tertentu. Nah, jadi PR-nya kalau harga pakan dari luar negeri tinggi, berarti harga pakan kita itu juga tinggi. Nah, itu PR-nya. Sehingga para peternak harusnya dia bisa menghemat pakan dari memenuhi pangan-pangan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Atau dengan mensubstitusikan. Misalnya harga pakan di pabrikan itu 10.000, kemudian dia pakai hanya 50%-nya. Sisanya itu adalah campuran pakan sendiri yang ada di daerahnya. Nah, biasanya di broiler itu atau di unggas itu cukup sampai, ya memang saya sarankan masih pakai pakan pabrikan. Karena apa? Karena dalam pakan pabrikan itu banyak sekali kandungan pakannya. Komposisinya banyak sekali. Sampai dengan 20 jenis bahan pakan lebih. Nah, ketika kami atau saya di feed mill dulu, banyak sekali campurannya. Bahkan ada antibiotiknya dulu ya, kalau masih diizinkan antibiotik growth promotor itu banyak sekali. Ada juga asam amino bermacam-macam jenisnya, bahan pakannya macam-macam, ada tepung roti, kemudian ada gandum, ada bungkil-bungkilan DDGS dan lain sebagainya, itu campur jadi satu dari bahan pakan. Kemudian itulah yang susah untuk ditemui oleh para peternak tradisional. Sehingga saran saya masih tetap diberikan walaupun hanya 20% atau 40%, sisanya dengan campuran bahan pakan lainnya yang ada di daerah masing-masing. Akibatnya apa? Ketika tadi ini semua bergantung, yaitu harga pakan menjadi tinggi, sehingga biaya produksi juga
menjadi tinggi. Nah, jadi tadi bayangkan kalau 70% biaya tertinggi dari pakan, itu dia menjadikan harga biaya produksinya tinggi karena pakannya juga tinggi. Sehingga budidaya kurang efisien dan harga jualnya produk ini ayam, kemudian sapi, daging, apalagi telur itu menjadi sangat fluktuatif, dinamis. Nah, jadi kalau teman-teman mitra NASA itu ketahui harga sekarang bermacam-macam, daerah A beda, daerah B beda, atau bahkan harga daging bisa melonjak tinggi, itu karena dia salah satu faktor utamanya dari pakannya yang harganya tinggi. Nah, jadi PR kita itu harus bisa menghemat pakan. Nah, hemat pakannya, dapatkan cuannya, sukses. Nah, itu sesuai dengan judul kita di pagi hari ini. Sebelum sampai bahasan kita selanjutnya, ini sebagai gambaran tambahan informasi bagi teman-teman semua bahwa yang namanya nutrisi dalam pakan itu, ini ya nutrisi, kemudian didapatkan dari pakan, itu dia ada 3 kategori. Nah, jadi ini dia menjalar. Nah, jadi menjalar. Jadi pakan itu, pakan yang dimakan ini, misalnya dari ayam ini, konsentrat ini yang dimakan, itu ada yang sulit untuk dicerna, ada yang mudah untuk dicerna, ada juga yang tidak bisa untuk dicerna. Nah, kemudian dari ketiga ini kita bahas yang tidak bisa dicerna, ini dia akan dibuang. Nah, tidak bisa dicerna ini, dia akan dibuang. Yang sulit dicerna ini juga sebagian akan dibuang, sebagian bisa dimanfaatkan karena sulit. Nah, jadi ternak-ternak sehat, ternak-ternak tertentu, ternak-ternak yang sudah menggunakan suplemen NASA misalnya, itu bisa membantu untuk meningkatkan yang tadinya sulit menjadi mudah sehingga bisa diserap atau dimanfaatkan. Dan PR-nya yang tidak bisa dicerna, yang akan dibuang ini menjadi kotoran. Jadi kotoran, feses dan urin, atau terserah sebutan daerah masing-masing ya, ada yang sebut dengan letong, kotoran sapi, ada juga belek dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan pencemaran lingkungan dari bau, gas amonia dan lain sebagainya. Inilah yang memang disebabkan dari pakannya. Tetapi kalau kita bisa upayakan bahkan yang tidak bisa dicerna, nanti bisa dibantu, ada juga yang sampai bisa diserap dimanfaatkan, itu sangat luar biasa teknologinya. Sehingga dia bisa menjadi target produksi kita, yaitu daging, susu, telur, ataupun kesehatan. Nah, jadi secara umum pakan itu nanti kategorinya 3 ini, ada yang mudah diserap, mudah dicerna, ada yang sulit untuk dicerna, perlu effort ya, butuh perjuangan si ayam itu untuk mengunyah, menghancurkan saluran pencernaan, enzim-enzimnya bekerja, itu juga butuh proses sehingga nanti ada yang dicerna. Kalau yang tidak dimanfaatkan dibuang. Nah, sayang ya kalau dibuang. Banyak juga mungkin teman-teman yang lihat kotoran sapi biasanya itu di kotorannya masih ada padatan, biasanya rumput-rumputan, kemudian pakan-pakan lainnya itu masih terbawa di kotoran, sehingga yang sulit itu bagi sapi biasanya dibuang begitu saja. Bahkan ada juga yang tidak bisa dicerna, itu biasanya dari kandungan-kandungan yang tebal di dalam rumputnya atau cangkang-cangkangnya, atau biasa kalau disebut lignin, selulosa, hemiselulosa. Sehingga harus kita upayakan bantu dengan teknologi sehingga tadi penyerapan itu menjadi maksimal. Nah, nanti outputnya apa Pak? Outputnya kita bisa hemat pakan dan bisa dapat selisih keuntungan atau cuannya tadi. Nah, dengan apa? Dengan Viterna dan Tangguh ya. Yang utama untuk peternakan ini adalah Viterna dan juga probiotik atau Tangguh. Nah, POC dan hormonik ini pelengkap yang tadi sudah saya jelaskan bahwa memang juga bisa diaplikasikan dan dibutuhkan untuk hewan ternak. Tetapi balik lagi, kalau memang si peternak itu bertanya, kok harus dicampur? Nah, ini kalau nggak dicampur bagaimana? Bisa. Nah, gunakan saja dulu Viterna, satu saja apabila sudah merasakan manfaatnya dan sebagainya, barulah bisa untuk terus lanjutkan penggunaan teknologi NASA-nya. Sehingga meningkatkan nutrisi pakan itu bukan hanya dari kita menambahkan pakannya saja. Nah, meningkatkan nutrisi pakan bukan hanya dari menambahkan bahan pakannya saja. Maksudnya apa Pak? Dengan tambahkan misalnya tadinya jagungnya sekilo jadi 2 kilo. Nah, itu kan jadi meningkat ya nutrisinya karena dia makannya makin banyak. Bukan hanya seperti itu, atau bukan hanya tadinya protein saya 11%, sekarang jadi
15%. Nah, apakah dengan seperti itu saja? Ternyata tidak, karena memang meningkatkan nutrisi pakan itu bukan hanya dari pakannya saja yang ditambah banyak, yang ditambahi kuantitasnya untuk outputnya meningkatkan kualitas dan kuantitas, tapi kita juga bisa lakukan dengan upaya dengan teknologi. Nah, maksudnya bagaimana? Teknologi ini akan berperan untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. Penyerapan nutrisi ini sangat penting apabila kita harus menyerap pakan yang tinggi. Nah, contoh misalnya ada ayam yang hanya dia mampu menyerap protein 10%. Sedangkan ada pilihan pakan. Nah, pilihan pakan ini tentu kualitas mahal menjadi lebih mahal. Kualitas bagus harganya menjadi lebih mahal. Misalnya pakan 1, pakan A, kandungan proteinnya itu 12%. Pakan B, kandungan proteinnya 18%. Nah, sekarang kita tahu, misalnya kita tahu ya, penyerapan bagi ayam itu proteinnya hanya 10%. Yang mana kemudian pakan yang kita beli tadi, yang 10% atau yang 18%? Nah, tentu peternak yang tahu penyerapannya hanya 10%, beli saja yang 12%, karena yang dibuang itu hanya 2%. Kalau beli yang 18%, banyak yang dibuang. Nah, sehingga PR kita adalah memaksimalkan penyerapan nutrisinya, yaitu misalnya tadi penyerapannya dari 10%, sekarang harus kita tingkatkan penyerapan di hewan ternaknya itu menjadi misalnya 14%, 15%, sehingga kita beli pakan yang mahal sekalipun itu tidak masalah karena banyak yang diserap. Atau kita membeli pakan yang sederhana pun, yang murah pun, itu akan terserap maksimal. Nah, jadi mekanismenya kurang lebih seperti itu. Dengan apa? Dengan Viterna, tangguh, POC maupun hormonik. Nah, jadi dengan tambahan teknologi ini nanti akhirnya ini juga bisa ke geser sebelah sini. Nah, geser untuk menambahkan nutrisi dalam komposisi pakan, karena dalam Viterna juga ada kandungan vitamin, nutrisi protein, mineral, lemak, dan lain sebagainya. Itu juga membantu menambah komposisi dalam pakan. Itu juga bisa untuk membantu tingkatkan kualitas dan kualitas bahan pakan. Tetapi kalau bagi NASA ini ada yang istilahnya 3K. Nah, jadi kuantitas, dan kesehatan ternak akan menjadi maksimal apabila sudah menggunakan teknologi NASA ini ya. Nah, ini tadi komposisinya asam amino, protein, mineral, PFA, vitamin, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat tabel yang di awal tadi, ada dua cara meningkatkan nutrisi hewan ternak, baik itu dari menambah komposisi bahan pakan dan nutrisinya, kemudian ada juga yang dengan teknologi. Nah, ini kalau kita menggunakan teknologi NASA itu juga bisa untuk menambah komposisinya, karena ketika Viterna diberikan itu akan menambah karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin dalam kandungan pakan, sehingga akan bisa diserap, dimanfaatkan oleh hewan ternak. Nah, jadi Viterna ini bisa sebagai penambah nutrisi pakan juga. Bukan hanya meningkatkan penyerapan dalam tubuh, tapi juga bisa menambah nutrisi bahan pakan. Nah, hubungannya lagi dengan pencernaan dan pakan, Viterna ini terhadap pertambahan berat badan per hari atau average daily gain, ini ADG ini adalah pertambahan bobot badan per hari, karena di dalam Viterna mengandung protein atau asam amino. Ini ya, sesuai dengan yang di sini. Ini mempunyai peran masing-masing, asam amino fungsinya apa, mineral juga apa, vitamin dan lain sebagainya itu apa, sehingga outputnya nanti akan memberikan efek negatif, efek positif bagi hewan ternaknya. Ketika pakan ini sumber proteinnya banyak, kemudian dia akan membantu memproses, membentuk yang namanya daging. Karena protein ini adalah pembentuk sel-sel yang baru. Nah, jadi sel-sel baru itu siapa? Sel-sel baru itu nanti akan membentuk jaringan. Sel membentuk jaringan, jaringan membentuk, atau jaringan itulah kalau dia bentuknya mati, itu adalah daging. Nah, jadi membentuk daging itu siapa? Yaitu protein. Sehingga ketika kita bantu dengan Viterna, protein dalam pakannya meningkat, yang diserap juga tinggi, akan juga bisa mempercepat proses pembentukan daging dan juga ternak menjadi cepat gemuk, cepat berat, cepat besar. Nah, jadi terhadap pertambahan berat badan per hari demikian. Kemudian terhadap pencernaan tadi, nah jadi tadi ya, kalau memang kita berikan Viterna fungsinya untuk penyerapan,
Kalau yang di awal tadi yang apa namanya? Ini untuk komposisi, menambah komposisi bahan pakan. Kemudian kalau ini untuk meningkatkan bobot badan. Kemudian kalau yang ini untuk meningkatkan kecernaan dalam pakan, meningkatkan untuk memperbanyak pakan yang diserap dalam tubuh. Nah, jadi dengan apa bantuan apa? Mineral dan vitamin. Ternyata dengan kandungan dua komposisi nutrisi ini bisa mengaktifkan atau mempercepat atau meningkatkan kerja enzim dari pencernaan. Ketika enzim ini meningkat banyak, otomatis pakan itu banyak yang sudah dikerjakan atau diolah, dihancurkan oleh enzim-enzim tersebut. Sehingga banyak nanti yang sudah cepat untuk diserap. Begitu pakan masuk dalam mulut, dalam tubuh, dalam saluran pencernaan, cepat mereka bekerja, kemudian banyak yang sudah masuk, kemudian di mulutnya kosong lagi. Nah, kosong lagi otomatis membutuhkan pakan lagi, sehingga efeknya adalah efek pertama menambah nafsu makan. Nafsu makan nanti akan meningkat. Nah, nafsu makan akan meningkat. Kemudian yang kedua, fungsi kedua, daya cerna akan meningkat. Karena apa? Karena dengan enzim pencernaan tadi akan menjadi banyak dan seimbang, stabil. Kemudian banyak yang bekerja, kemudian banyak juga yang bisa menghancurkan dan bisa menyerap ke dalam tubuh hewan ternak, sehingga fungsi yang kedua adalah meningkatkan kecernaan dalam pakan. Nah, bisa jadi pakan yang tadinya hanya diserap 10%, sekarang bisa jadi 15%, 20%, dan lain sebagainya, karena memang dengan bantuan dari teknologi NASA. Kemudian manfaat yang ketiga, ketika banyak yang diserap, ketika bahan pakan banyak yang diserap, otomatis nanti yang dikeluarkan itu menjadi sedikit. Nah, jadi banyak yang diserap, nanti pakan itu yang dikeluarkan hanya sedikit. Misalnya, pakan diberikan, kemudian diserap 10%, atau diserap misalnya 20%. Berarti ada sisa yang dikeluarkan 80% misalnya. 80% itu kan menjadi residu tadi, kotoran, feses ataupun urin. Menjadi residu yang membahayakan bagi lingkungan kandang itu sendiri. Apabila pencernaannya meningkat dari 20% misalnya jadi 40%, 50%, berarti yang dikeluarkan pun akan menjadi lebih sedikit. Nah, sehingga residu N itu menurun. Nah, efeknya adalah nanti di kondisi lingkungan kandang itu normal, baunya berkurang, kemudian amoniaknya sedikit, dan lain sebagainya, sehingga nanti ternak itu akan sehat. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu sekalian ditanya besok, Pak, bagaimana ya mekanismenya kok pakai NASA dia bisa menghilangkan bau kotoran kandang atau mengurangi bau kotoran kandang? Nah, kita runtut saja karena dia bisa meningkatkan pencernaannya, Pak. Nah, atau karena dia bisa meningkatkan kecernaan pakannya sehingga nanti yang dikeluarkan menjadi sedikit. Nah, itu kurang lebih. Kemudian, nah jadi kalau kita bicara untuk peternakan ruminansia, ini kalau untuk ruminansia ya pemakan hijauan atau rumput, itu juga wajib dan juga bagus sekali ditambahkan dengan probiotik. Tangguh. Nah, ini tangguh. Karena probiotik ini dia adalah mikrobia atau kumpulan bakteri yang berperan utama dalam proses penguraian hijauan. Nah, jadi kalau hijauan itu atau rumput itu masuk dalam tubuh, itu yang berperan adalah mikrobia atau probiotik. Nah, berperan untuk penguraiannya, untuk menghancurkannya. Nah, ternyata bukan hanya hijauan, tetapi limbah pertanian juga bisa dihancurkan di luar atau biasa disebut dengan sistem fermentasi, jerami, daun kering, dan lain sebagainya untuk dijadikan bahan pakan ternak. Nah, jadi kalau di dalam tangguh pupuk hayati cair ini dengan adanya kandungan mikroorganisme yang lengkap, kita sudah bisa untuk membuat ternak itu maksimal dalam penyerapan pakannya dari dalam tubuh maupun dari luar tubuhnya dengan bantuan proses fermentasi. Ini apa namanya? Pupuk spindel kami semakin cepat proses fermentasinya karena menggunakan produk tangguh.
induk kena kambing saya, menjaga kesehatannya, nafsu makannya tinggi, bau kotorannya kurang. Kepada semua peternak di seluruh Indonesia, saya sarankan menggunakan tangguh agar ternaknya semakin sehat, pertumbuhannya semakin cepat dan luar biasa. Nah, pentingnya tangguh itu apa, Pak? Nah, pentingnya dia menjadi efisien dalam mencerna pakan. Hemat pakan itu segaris dengan peningkatan pencernaan. Nah, kalau pakai tangguh tadi, populasi bakteri atau mikroorganisme dalam tubuh atau dalam rumen ini meningkat sehingga hijauan rumput yang dimasukkan itu akan mudah dicerna. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian tadi di awal sempat saya singgung, kalau kotoran sapi biasanya masih banyak hijauannya, masih banyak rumput-rumput kasarnya terbawa keluar. Dengan teknologi NASA harapannya itu nanti mampu untuk diserap. Karena apa? Karena tentaranya yang bekerja kalau sudah tangguh diberikan ini akan menjadi lebih banyak di dalam rumennya. Nah, jadi kalau ada sapi yang biasanya gayemi, ngunyah-ngunyah, padahal udah nggak dikasih pakan, itu adalah salah satu contoh pakan itu susah untuk dicerna, sehingga dia keluarkan lagi. Kemudian dia kunyah lagi sampai betul-betul halus, sehingga masuk dalam perutnya ini nanti bisa untuk dimanfaatkan menjadi energi, menjadi yang bisa untuk diserap menjadi daging, susu ataupun telur kalau ternak-ternak bertelur. Nah, ini kerja dari tambahan bantuan dari tangguh probiotik. Sehingga di sini ya peningkatan populasi bakteri rumen meningkat. Bakteri di sini yang baik itu akan banyak sekali, tentaranya banyak. Ayo, pakan masuk, saya siap hancurkan. Nah, begitu pakan nanti rumput ataupun pakan yang jelek-jelek itu masuk, di dalam ini sudah banyak yang bekerja untuk menghancurkan, sehingga nanti peningkatan laju cerna serat kasar. Nah, ini ya, istilahnya adalah peningkatan laju cerna serat kasar. Itu serat kasar itu dari rumput hijauan menjadi tinggi, kemudian aliran mikrobia juga tinggi, kemudian peningkatan konsumsi pakan juga akan tinggi, sehingga nanti akan terkonversi menjadi daging ataupun susu sesuai dengan target produksi hewan ternak tersebut. Nah, itu tadi yang berperan di dalam tubuh. Nah, sekarang kalau dia membantu untuk menghancurkan pakan di luar tubuh, itu dengan bantuan teknologi fermentasi pakan. Fermentasi pakan ini berfungsi untuk, namanya juga fermentasi ya, untuk mempercepat proses fermentasi dalam pakan. Kemudian juga meningkatkan kualitas pakan. Nah, kemudian yang selanjutnya meningkatkan kecernaan. Dan yang biasanya menjadi penting adalah pakan menjadi lebih awet. Karena apa? Karena mencari pakan di musim hujan, di musim banyak air itu lebih gampang daripada musim kemarau biasanya. Kualitas pakanannya pun lebih tinggi. Sehingga kita panen banyak rumput di musim hujan, disimpan dalam tong, disimpan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dibuka pada saat musim kemarau pun tidak masalah. Itu bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi kadar nutrisinya, bahkan meningkat. Itu dilakukan para peternak karena dia awet. Kalaupun tidak seperti itu, menggunakan pakan-pakan kering yang tidak kira-kira kok sudah tidak disukai ternak, itu pun juga bisa. Karena apa? Karena kita tambahkan dengan bantuan bakteri probiotik tadi untuk menghancurkan pakan di dalam tong ini atau di luar tubuh ternak. Sehingga nanti ketika masuk ke dalam tubuh ternak, ini sudah menjadi pakan yang siap saji, itu siap untuk dikonsumsi karena dia mudah untuk dicerna oleh tubuh hewan ternak. Kenapa Pak kok rumput menjadi mudah dicerna kalau sudah melalui tahap fermentasi? Nah, jawabannya ini. Tangguh sebagai penghancur pakan. Penghancur ini bukan berarti dia merusak, tetapi dia menghancurkan yang itu menghalangi untuk dia dicerna. Maksudnya penghancur zat yang menghalangi itu siapa? Lignin yang ada di luar-luar tubuh dinding sel ini dia hancurkan untuk bisa langsung dapat yang intinya. Nah, jadi mikrobia dalam tangguh ini ada fungi, ada bakteri, ada lain-lain sebagainya, itu akan menempel nanti di pinggir-pinggir rumput ini. Nah, ini yang udah kita buat ini. Dia nempel di pinggir-pinggir sini, sehingga saran kita adalah dicacah dulu, dipotong kecil-kecil.
Karena nanti yang nempel itu dia akan banyak di permukaannya. Nah, misalnya kalau satu garis ini, apa ya contohnya ya? Satu garis itu dia akan menempel di pinggir-pinggirnya. Nah, ini itu akan bekerja lama apabila ingin merusaknya atau untuk masuk ke dalamnya. Tetapi kalau kita udah cacah menjadi kecil-kecil, misalnya menjadi misalnya ini menjadi 2 ya, menjadi 2, dia akan juga menempel nanti di dalam-dalamnya. Nah, jadi akan cepat untuk bekerja masuk ke dalam, menghancurkannya bisa menjadi lebih cepat. Sehingga dalam rumput tadi, dalam ini satu helai rumput ya, kemudian dihancurkan dengan bantuan mikrobia tangguh ini, dia akan terbuka cangkangnya yang tidak dibutuhkan. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya kacang. Kalau kita kalau kita makan kacang, tentu yang dicari adalah isinya atau kacangnya. Nah, ini dilepas dulu kulit kacangnya, dihancurkan dulu di luar nih dengan bantuan mikroorganisme. Menjadi nanti setelah dia sudah proses fermentasi selesai, dia menjadi lebih lembut. Nah, lebih lembut, ibarat nasi sudah menjadi bubur, sudah siap untuk dicerna dalam tubuh hewan ternak karena sudah dilunakkan. Nah, cangkangnya sudah dilunakkan, bahkan juga nanti bisa dimanfaatkan diolah menjadi pakan dalam tubuhnya. Nah, kalau dari kacang tadi misalnya, kalau masih keras di luar itu ternak susah. Kalau sudah lembut itu menjadi mudah untuk juga membantu untuk menyerapnya. Nah, ini kerja tangguh bisa sebagai peningkat efisiensi dalam rumen dan meningkat pencernaannya, kemudian juga bisa menjadi penghancur pakan yang dalam hal ini adalah yang menghalangi pakan itu untuk dicerna. Nah, sekarang kita lihat bagaimana, Pak. Tadi hanya cerita teori, kemudian materi, kemudian kita sekarang lihat hasilnya. Nah, hasilnya bagaimana, Pak? Nah, ini memang dari berbagai daerah, kemudian kita juga bisa lihat bahwa yang namanya ayam pedaging, broiler ini juga sangat butuh yang namanya penghematan pakan. Ketika tadi kita sudah tingkatkan pakannya, efisiensinya kita tingkatkan, kita bisa mampu untuk menghemat pakannya si ayam broiler. Hewan unggas-unggasan, kita bahas unggas dulu ya. Ayam broiler, kemudian bebek pedaging, ayam kampung, ayam petelur. Nah, ini juga bisa efisien bahan pakannya. Untuk lebih gampang lagi, kita akan ulas ini. Perhitungan penghematan pakannya setelah menggunakan teknologi NASA atau Fiterna. Nah, contoh satu, kita akan mengambil contoh beberapa, hanya ini yang sering terjadi, yang bahkan beberapa itu tidak merasakan manfaatnya, karena pakan ini begitu sudah panen, untung, wah sudah bahagia. Padahal ada untung yang lebih besar lagi kalau dihitung-hitung ternyata dari penghematan pakannya. Satu ekor ayam pedaging, nah ini ya, satu ekor ayam pedaging atau broiler umumnya atau biasanya ini adalah satu contoh atau kejadian juga sudah pernah terjadi, 1,6 kilo untuk menaikkan 1 kilogram berat badannya. Nanti kebayang ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi satu ekor ayam itu kalau dia dapat bobot 1 kilo, kalau kita timbang 1 kilo, berarti pakannya yang diberikan 1,6 kilogram. Nah, membutuhkan 1,6 kg pakan untuk menaikkan 1 kg berat badannya. Setelah aplikasi teknologi NASA mampu mengubah tadinya dari 1,6 kg menjadi 1,4 kg pakan, bisa menjadi 1 kg daging ayam. Nah, sudah ada penghematan pakan. Nah, ini biasanya kita bisa sampai 1,2, 1,3. Hanya saja ini tidak perlu terlalu hemat. Nah, karena apa? Kondisi di lapangan seringkali berbeda. Biasanya bisa sampai 1,3. Artinya bisa menghemat lebih banyak. Contoh, saat ini contoh ya. Tapi ini adalah salah satu kejadian real memang seperti ini adanya, dan saat ini harga pakannya itu 8-10 ribu per kilogram. Jadi harga pakan ini adalah hitungannya satu sak biasanya 50 kilo, itu harganya sekitar 400.000 sampai 500.000, isinya 50 kg. Nah, sehingga ada penghematan pakan, tadinya 1,6 kilo menjadi 1,4 kilo, ada selisih 0,2 kg atau 200 gram per ekor. Nah, per ekor.
tinggal dikalikan saja mau berapa ekor di kandang atau ada berapa ekor di kandang. Kalau ada 1000, ya ada penghematan 200 kilo. Karena 0,2 dikali 1000 ekor. Kalau ada 100.000 ekor, ya 20.000 kilo atau 20 ton pakan. Ini penghematannya. Kalau misalnya nih dari harga pakan tadi kita ambil yang paling murah saja 8.000. Kalau harganya 8.200 kilo tadi ini, penghematan ini bisa menjadi 1,6 juta rupiah. Ini per 1000 ekor ya. Nah, ini penghematan dari pakan saja loh ini. Kita bahas pakan pagi hari ini. Kapan-kapan kita bahas mortalitas juga boleh, atau depresi, atau kematian. Nah, bahas kematian juga boleh, atau kita bahas budidayanya juga boleh. Ini kita bahas pagi hari ini adalah hemat pakannya dulu saja. Ini adalah penghematannya sekian. Kalau tadi hematnya 20 ton atau 20.000 kg dikali 8.000 ada 160 juta. Penghematan dari pakannya saja. Nah, sekarang saya bertanya Bapak Ibu sekalian, per 1000 ekor ayam hanya perlu 5-6 botol Viterna. Harganya berapa? Nah, ayo berapa harganya? Ada yang bisa kasih tahu harganya di komentar? Nah, ini artinya masih berselisih, termasuk ya jauh lah ya. Kalau ini tadi kan per 1000 ya, per 1000 ini adalah per 1000 1,6 juta rupiah penghematan dari pakan per 1000 ekor. Kalau harga satu botolnya misalnya berapa sekian ribu ya. Oh, ada yang berapa? 50, 60, 45. Misalnya 50.000 itu dikali 5, dikali 6 lah misalnya. Itu adalah 300.000 rupiah. Ini masih ada selisih 1,3. Bersih dikantongin, bisa buat beli yang lain. Beli apa? Ya persiapan kandang selanjutnya juga boleh. Mau beli beras juga boleh. Mau beli minyak goreng juga boleh. Itu buat sehari-hari juga boleh. Sabun mandi atau yang lain sebagainya juga boleh. Itu bisa ditabung juga boleh. Nah, sehingga penghematan-penghematan ini yang harusnya kita dapatkan atau kita transferkan kepada para peternak agar mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah tadi kan broiler ya. Broiler ini pedaging. Kemudian ini adalah layer atau petelur. Nah, ini adalah petelur. Petelur ini dia sangat rentan yang namanya pakan. Bagaimana Pak kok rentan? Karena ketika pakan itu sering digonta-ganti atau pakan itu menjadikan atau pakan itu mahal, itu si ayam itu akan stres dari pakannya. Berbeda dengan manusia, kalau pengennya sehari itu makannya gonta-ganti, kalau pakan itu aja bosen. Tapi kalau hewan ternak itu justru pakannya harus sebaiknya itu saja. Nah, jadi jangan kemudian diganti pakan A, pakan B, pakan C tiap harinya jangan, tetapi itu diberikan per harinya itu pakan yang sama. Sehingga petelur ini setelah menggunakan NASA itu juga bisa menghilangkan stres dari pakan. Tetapi yang akan kita angkat di pagi hari ini adalah dari penghematan pakannya. Nah, ini yang sudah terjadi, videonya pun sudah ada ya, kesaksian di YouTube NASA. Dalam satu hari dari jumlah 2.300 ekor ayam petelur ini membutuhkan pakan 250 kg. Pakan per harinya ya, banyak ya, lumayan. Ya karena memang jumlahnya banyak. Kemudian harga pakannya, nah ini normalnya biasanya yang digunakan peternak itu 7.000 per kilogram. Biasanya. Nah, ternyata dengan NASA mampu dihemat menjadi 6.000 per kilo. Nah, kok bisa menjadi hemat? Karena dia campurkan pakan pabrikan yang mahal tadi, campurkan dengan pakan yang lainnya yang kemudian bisa didapatkan daerah tersebut dan harganya lebih murah. Nah, misalnya ditambahin bekatul, jagung giling sendiri, kemudian ditambahkan brand polar ataupun tepung ikan dan lain sebagainya, sehingga dihitung-hitung harga pakannya menjadi lebih murah. Tetapi tanpa mengurangi produktivitas telur harian dari si ayam petelurnya. Nah, sehingga produktivitas tetap sama, tetapi pakan bisa kita hemat karena menggunakan teknologi NASA. Dengan pakan biasa, minimal hasil tetap sama seperti harga-harga pakan yang biasanya diberikan. Ada selisih ini ya perhitungannya ya. Ada selisih perhitungan pakan sebanyak atau sejumlah 1.000 rupiah. Ini saya sudah
dapat bantuan dari Pak Agus Supriyanto HD HK, satu botol 50 Bu Dwi Yanti. Nah ini sudah ada, terima kasih yang udah komen. Selisih, nah ini dari ayam petelur tadi ya, selisih 7.000 ini ataupun 7.000 menjadi 6.000, ini ada selisih Rp1.000. Nah, Rp1.000 ini per kilogram. Kalau kebutuhan hariannya berapa? Yaitu 250 kilogram. Nah, sehingga ada penghematan per hari 250 kilogram. Nah, misalnya ya, ini 250 kilo. Nah, ini berarti ya 250 kilogram dikali Rp1.000 penghematannya. Yaitu ada Rp250.000 per hari penghematan pakan. 250.000 buat apa? Bisa buat ditabung, bisa buat beli beras, minyak goreng, tadi balik lagi ya. Atau bisa buat kulaan lagi produk lainnya. Nah, sehingga dalam 1 bulan, nah ini beliau peternak itu jelaskan, dalam 1 bulan itu membutuhkan 15 botol Viterna. Harganya berapa? Nah, ini tinggal dikalikan saja. Mana tadi harganya? Nah, misalnya 50.000 dikali 15 botol, berapa tuh Pak? 15 kali 50, kurang lebih sekitar Rp750.000. Pengeluaran untuk Viterna Ads bukan dalam waktu 1 hari, tetapi dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi kalau 1 hari 250.000, berarti 3 hari saja itu sudah bisa menutup harganya dari Viterna. Padahal 1 bulan ini pakainya adalah Rp750.000 dari 15 botol Viterna. Itu baru harga HK ya tadi ya. Nah, belum HD kalau beliau sudah menjadi mitra. Nah, sehingga kita syuting di daerah Gresik. Kemarin banyak yang sudah ingin juga menggunakan di peternakan lainnya. Nah, harapan kami ini juga terasa oleh berbagai macam peternak yang ada di berbagai wilayah untuk penghematan pakannya. Minimal pakannya dulu saja. Nah, yang lainnya ngikuti nanti, baik itu dari kesehatan, kemudian dari kematian yang menurun, dari peningkatan produksi, dan lain sebagainya. Nah, jadi luar biasa. Ini kalau untuk hewan ruminansia, tadi unggas ya. Unggas itu tadi ada ayam, broiler, petelur, dan lain sebagainya. Ini adalah kambing dan domba. Kemudian sapi potong, nah, sapi perah, kemudian juga ada kambing perah. Ini kalau untuk penghematan pakannya, ini kita lihat nih dari Wonosobo. Ini ukuran lingkar dada ya, karena mengukur bobot sapi itu bagi mereka yang tidak punya timbangan sapi, karena berat ya, timbangannya susah. Nah, biasanya dia pakai lingkar dada, ukuran rumus lingkar dada. Yang beberapa waktu lalu sudah saya share juga bagaimana cara menghitungnya pakai lingkar dada. Itu juga ada rumusnya. Kemudian ini kita lihat sebelum pakai NASA lingkar dadanya itu 173. Setelah pakai NASA dia 1 bulan. Nah, ini lingkar dada sapi sudah 181. Ada selisih sekitar 8 cm. Berarti ya ada penambahan kurang lebih 80 kg. Nah, jadi ada selisih sekian kilo setelah menggunakan teknologi NASA selama 1 bulan. Nah, ini perbandingannya bukan apa namanya ternak atau sapi A menjadi bobot badannya sekian, tetapi sebelum dan sesudah. Nah, sebelumnya hanya 173, sekarang 181. Jadi ada selisih 80 kilo. Nah, ini bisa jadi pakannya itu sama. Pakannya sama ternyata bisa menjadi lebih efisien setelah menggunakan teknologi NASA. Kemudian ini ada yang kedua juga contoh. Biasanya 30 kilo butuh waktu lama. Ini 30 kg bobot badan ya. Itu lama. Tapi sekarang hanya 10 harian lah. Itu mencapai 30 kilo selisih bobot badannya. Nah, jadi dengan NASA ini untuk ternak ruminansia ini sapi itu sudah bisa meningkatkan dengan baik dan dengan cepat. Nah, bukan hanya di ternak unggas atau ruminansia, tetapi juga ada di ternak ikan. Nah, ternak ikan ini Bapak lupa saya namanya, ini juga sudah ada videonya di YouTube resmi PT Naturalia Nusantara. Dia per 1000 itu pakai 3 sak pakan pabrikan per 1000 ekor. Nah, Bapak ini biasanya budidaya 3000.
Nah, 3.000 ekor ikan lele. Berarti kan ada 1.000. Kalau 1.000 3 sak, kalau 3.000 yaitu 9 sak. Biasanya dia panen itu adalah 3 kintal. Nah, jadi 3.000 itu dapat 300 kilo. Setelah menggunakan NASA, ternyata dengan pakan yang tadi itu bisa mendapatkan hasil panen yang luar biasa meningkat, yaitu tadinya 300 kilo sekarang menjadi 480 kilogram. Nah, per 3.000 ekor ikan lele. Nah, sehingga ini ada selisih luar biasa dari tingkat kecernaan ikan lelenya sendiri dan juga dari tambahan pakan alami dari air kolamnya setelah menggunakan teknologi NASA. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya berdasarkan pemanfaatan dan juga nilai ataupun teori dan manfaatnya, tetapi kita juga sudah banyak sekali yang merasakan manfaatnya di berbagai wilayah, berbagai daerah. Nah, bukan ikan itu umum sekali, banyak sekali jenisnya, udang pun banyak sekali, kita sudah rasakan di berbagai wilayah, banyak juga. Ini ada yang namanya udang ya, ini udang faname, udang putih. Beberapa waktu lalu kita juga panen di tambak udang Pandan Simo. Ini ya, nah ini yang di Pandan Simo kemarin, videonya pun sudah baru tayang kurang lebih beberapa hari yang lalu. Kesaksian dari tambak udang sudah menggunakan teknologi NASA. Teknologi NASA yang digunakan ini hanya 2 juta rupiah. Nah, dari total ini hanya 2 juta rupiah untuk aplikasikan teknologi NASA-nya. Nah, NASA-nya 2 juta rupiah. Untuk benur ini adalah benih urang atau bibitnya itu 1,5 juta, pakannya sekian. Nah, ini pakan nanti kita hitung. Nanti kita hitung dengan yang normal, dengan yang tidak normal. Kemudian dari listrik, kebutuhan listrik. Kemudian bahan bakar ini untuk kincir ya. Karena di air kolam itu ada yang namanya penambah oksigen, aerator, yang salah satunya adalah kincir. Ini untuk menjaga oksigen atau DO terlarut dalam air sehingga ini bisa membuat udang itu tumbuh maksimal. Total dari biaya produksi di atas itu adalah 21 juta rupiah. Nah, kita bulatkan karena lain-lain. Kalau Bapak Ibu sekalian membudidayakan sendiri ya nggak apa-apa. Ini bisa tenaga kerja. Nah, ini sekitar 4 juta. Ataupun Bapak Ibu sekalian sewa lahan, itu sudah bisa. Ini dalam waktu 90 hari. Nah, jadi ini 90 hari ya, belum ditulis ya. 90 hari kita bisa panen seperti ini dengan size 38. Untuk pembulatan ini kurang lebih 25 juta rupiah. Ini kolamnya sangat sederhana, yaitu dengan luasan hanya 800, nggak sampai 1.800 meter persegi. Hanya 800 meter persegi kolam. Bisa didapatkan udang dengan panen 550 kilo dan bisa didapatkan size 38. Nah, ini selisihnya karena harga saat itu 81.000 rupiah. Mengapa Pak kok bisa mahal? Nah, mahal ini karena udangnya juga besar. Ini ya, udangnya itu besar, size-nya 38. Nah, bayangkan biasanya dipanen size 50, size 40. Itu sudah termasuk besar, ternyata kita mampu kecilkan lagi menjadi size 38. Bahkan ada yang 35. Ada yang di bawahnya 35 pun ada, tapi begitu di rata-rata, memang ini kita tampilkan data rata-rata hasil keseluruhan itu adalah 38. Dikalikan total panennya 550 kilo, dikali 91.000 rupiah per kilo harganya, dapatlah 50 juta sekian. Ada selisih keuntungan 25 juta dalam waktu 3 bulan dalam luasan kolam 800 meter persegi. Kolam kecil Pandan Simo itu sekarang di-skat. Ini adalah kolam Pandan Simo. Satu orang bisa menangani sendiri. Nah, bahkan kalau kami temui dulu ketika di Trenggalek itu
satu orang Pak Haji itu bisa sampai 20 40-an petak tambak. Nah, itu banyak sekali. Tinggal dikalikan keuntungannya berapa kalau tambaknya ada lebih dari satu. Nah, yang menarik di sini kita akan ulas dari pakannya juga, penghematan pakannya. Padahal dari secara umum ini tadi, nah ini keseluruhan sudah merasakan manfaat yang luar biasa. Ini luar biasa. Oke. Nah, ini ya, ini hasil yang 2 kali lipatnya dari biaya produksi, ini luar biasa. Bahkan misalnya kalau pas harga lagi anjlok, misalnya harga di sini 80.000 ya, misalnya loh, kalau harganya lagi murah, 80.000 dikali 8850 sudah lebih dari 40 jutaan. Masih ada selisih yang lumayan jauh. Nah, jadi ini ketika harga tinggi ditambah produktivitas bagus, maka akan mendapatkan hasil yang cuan. Nah, hasil yang luar biasa bagus. Mulai dari veterinanya sendiri kita dapat, mulai dari selisihnya juga kita dapat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, ada video dan cara aplikasinya di video YouTube PT Nusantara Nusantara, bagaimana untuk udang yang diaplikasikan dengan cara tadi. Nah, perhitungan pakannya bagaimana Pak? Yang menarik tadi yang disampaikan. Nah, perhitungan hemat pakan dari data yang kita dapatkan tadi diketahui. Nah, ini diketahui screen. Nah, ini 625 kilo pakan. Total pakan yang dihabiskan. Lihat ya, ini tadi ya. Total pakan yang dihabiskan 625 kg. Dengan harga totalnya adalah 8.312.500. Berarti kita dapatkan harga pakan per kilogramnya tinggal dibagi. Totalnya tadi 8312 dan juga total jumlahnya 625. Dapatlah harga per kilogramnya 13.300. Mahal ya. Memang untuk perikanan ini harganya lebih mahal daripada ternak-ternak unggas atau ternak ruminansia. Harga pakannya. Karena dia membutuhkan protein di atas 30%. Nah, sehingga harga pakannya menjadi lebih tinggi. 13.000 sampai dengan 15.000. Kita dapatkan total panen udangnya 500 kg. Nah, ini kita dapatkan totalnya 500 kg, 550 kg. Nah, kita lihat di sini penghematan pakannya. Secara umum, secara normal, tambak intensif. Nah, intensif ini yang sudah ditambahkan dengan cara yang luar biasa rapi, dengan teknologi macam-macam. Itu FCR itu masih sekitar 1,3 sampai 1,4. Artinya apa Pak? Artinya 1,3 sampai 1,4 kg pakan itu baru menghasilkan 1 kg berat udang. Nah, jadi FCR normal 1,3 sampai 1,4. Kalau dia itu bisa dihemat, itu akan menjadi luar biasa. Nah, 1,3 1,4 artinya 1,3 sampai 1,4 kg pakan ini menghasilkan 1 kg berat udang. Ini yang disebut dengan FCR-nya. FCR udang NASA, nah ini yang menarik. Kita lihat, ini kita tidak mengada-ada tapi belajar dari kasus yang tadi. Dari soal ini, nah dari kesaksian yang tadi, rumus FCR, jumlah pakan total tadi berapa? 625, masukkan 625. Dibagi jumlah berat panen, jumlah berat panennya berapa? 550 kilo. Nggak percaya? Nah ini lihat nih. Jumlah panennya tadi 550 kg udang. Nah, ini ada videonya. Dibagi. Nah, ini rumus FCR, jumlah pakan total dibagi jumlah berat panennya. Dapatlah FCR-nya 1,14. Artinya 1,14 kg pakan menghasilkan 1 kg berat udang. Nah, jadi 1,1 kg pakan udang menghasilkan 1 kg berat udang. Tadi berapa? Tadi 1,3 sampai 1,4. Kita bisa hemat menjadi 1,14. Sekarang belum kelihatan begitu jauh bedanya. Sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Penghematan pakan. Contoh, kita hanya ambil yang kecil saja. Nah, nggak usah yang besar-besar. Paling bagus lah, dari yang paling bagus yang ada di tambak selama ini 1,3. Itu kita kurangi dengan yang NASA 1,1, anggap saja 1,1 karena ini bisa saja 1,4.
tapi kita tulis 1,3, ada selisih 0,2 kilo atau 200 gram per sekali pembelian pakan atau per ekor udangnya per 1 kg berat badan. Nah, ini penghematannya. Ada penghematan pakan 0,2 kg atau 200 gram untuk menaikkan 1 kg berat udang. Nah, jadi kalau tadi panennya 550 kilo, ini kalau 1 kilonya berarti ada penghematan pakan 200 gram atau 0,2 kg per 1 kg. Sedangkan totalnya kita panen 550 kilo. Nah, berarti 0,2 tadi, ini yang hemat tadi, dikalikan 550 kg dari total panen udangnya. Berarti ada penghematan pakan 110 kg, ini pakan ya, pakan. Nah, ada 110 kg penghematan pakan yang bisa kita hemat untuk biaya yang lain. Kemudian dari 110 kilo dikali harga. Nah, ini tadi kan kita sudah dapat nih harga nih 13.300, dikali saja 110 kilo dikali 13.300. Dapatlah selisihnya 1,463 juta rupiah. Nah, jadi itu adalah penghematan pakan setelah kita menggunakan teknologi NASA. Baru hematnya pakan saja. Nah, jadi dari 1, atau 1,5 juta tadi, kalau kita lihat di pengeluaran biaya NASA-nya 2 juta, itu sudah hampir tercukupi dari penghematan pakannya saja. Nah, belum lagi dari tadi selisih-selisih yang lainnya. Dari totalnya pun, petambak ini sudah senang sekali karena selisihnya hampir 2 kali lipat dari biaya produksi. Biaya produksi 25 juta, biaya panennya itu adalah 50 juta rupiah. Jadi selisih panennya 25 juta 50 ribu rupiah. Nah, itu dari panen totalnya. Nah, karena hematnya bagaimana? Karena dia juga dapat pakan alami dari ton, dari tangguh, dari Viterna, itu juga masuk semua, sehingga ada penghematan yang luar biasa dari teknologi NASA. Belum lagi nanti ada penghematan dari kematian, kemudian dari kesehatan ternaknya dan lain sebagainya, penggunaan bahan lain yang bisa ditekan sehingga menjaga lingkungan tambak udang ini menjadi panen dengan size yang 38 di umur 3 bulan atau 90 hari. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa sehingga ada panen, ada peningkatan hampir 1,5 juta, itu untuk menghemat pakannya saja. Nah, ini ya. Ini dari yang bahasan yang ini tadi. Saya kira cukup jelas. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan membuka wawasan baru, sehingga nanti harapan kami di NASA ini bisa membantu meningkatkan produktivitas. Dengan hematnya pakan saja itu sudah bisa mendapatkan cuan yang luar biasa dari selisihnya dan juga dari penjualan NASA-nya bagi mitra NASA itu sendiri, penjualan Viterna ya. Sehingga itu harus terus kita upayakan, kita genjot, kita dukung para peternak untuk bisa sukses. Begitupun dengan para mitra NASA sekalian. Banyak juga yang sudah sukses, bermanfaat, dan juga mampu menjual cross order Viterna dengan jumlah yang berbanyak-banyak. Sekarang di Facebook beberapa itu saya lihat fotonya, ada yang closing, ada yang sedang COD, ada yang mengirim dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan NASA ini terus membantu baik itu mitra usaha NASA maupun para peternaknya. Nah, jadi dengan NASA produksi luar biasa, peternak dan petambak nanti menjadi bahagia. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, nanti bisa juga melalui WA saya. Sudah pada tahu, saya yakin Bapak Ibu sekalian, nanti bisa juga add Facebooknya juga di Pertanian Perikanan NASA. Nah, itu juga sudah saya buatkan Facebook khusus, nanti bisa juga kita sharing di dalamnya. Ini adakah yang bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan. Kalau belum ada, nanti bisa di WA saja boleh, atau di chat ini juga boleh. Jika ada waktu, kesempatan akan kami jawab. Baik, terus berkarya, terus bermanfaat untuk kesejahteraan kita semuanya, para peternak, mitra usaha NASA,
dan teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, kemudahan dalam menjalankan segala sesuatu, dan juga dalam Hari Raya Idul Fitri ini ataupun dalam situasi Ramadan ini tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu sekalian untuk terus berusaha. Nah, dalam hal apapun, khususnya untuk berusaha dalam hal meningkatkan produktivitas, penjualan, ataupun lain sebagainya yang berkaitan dengan teknologi NASA ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu sekalian, mitra usaha NASA dan juga para peternak dimanapun berada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!